Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kami hadir di ruangan Anda untuk memberi informasi yang semoga mencerdaskan kita semua. Kali ini kita sudah kehadiran seorang tokoh kita di Sinunkang, yaitu Pak Desa kita, Pak Deoso, Pak Ferdinand. Selamat datang Pak De. Pak. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, update apa yang kita ingin dapatkan dari yang terakhir ya, update terakhir dari Pak Desa kita. Dan sama saya ada Pak Edi. Dan kita akan ngobrol bertiga dengan Pak D mengenai hal-hal yang menarik apa nih yang kita bisa dapatkan hari ini. Baik Pak D, pertama Pak D, mungkin ceritakan aja Pak D apa yang dari terakhir kita ngobrol tahun lalu ya? Ya, tahun lalu. Ya. Pasti dong banyak sekali update-nya. Amin, insyaallah. Oke, silakan Pak D, ceritakan dulu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngobrol cerdas, Pak Budi, Pak Edi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, mungkin tahun lalu kita sudah panjang lebar juga kita sampaikan mengenai potensi yang ada di khususnya Desa Sinunkang, yaitu tentang pertanian dan pariwisata. Mungkin alhamdulillah di mulai tahun 2023 akhir kita sudah mulai melaksanakan yang pertama adalah pemetaan potensi baik itu potensi sumber daya alamnya maupun potensi sumber daya manusia, termasuk objek-objek wisata. Jadi dari analisa yang kami miliki itu ada potensi wisata yang bisa kita kembangkan di Desa Sinunkang itu ada 22 item. 22 lokasi. 22 lokasi yang memungkinkan nanti menjadi geopark juga nantinya. Ya. Selain Batu Runcing ya? Selain Batu Runcing. Oh ada lagi? Ada lagi Bang. Nah ini kita perlu dengar nih. Cuma nanti kita step by step mungkin kita cicil dulu. Jadi kita ambil mana yang lebih potensial dan mana yang lebih dampaknya kepada masyarakat lebih optimal, itu yang kita laksanakan. Jadi di tahun kemarin diawali dengan pemetaan tadi, pembahasan di tingkat masyarakat termasuk nenek mama, bahwasanya yang pasti kita lahan nih, permasalahan tanah dan lahan ini menjadi permasalahan yang krusial bagi kita, termasuk tentang perizinan. Jadi dari akhir tahun yang lalu kita sudah rapatkan bersama tokoh-tokoh masyarakat dan minimal juga bahwasanya perencanaan yang kita miliki ini adalah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ke depannya. Kita membayangkan bagaimana Sinunkang ini ataupun secara umumnya Nagari Sinunkang, kita harus mempunyai pandangan ke depan. 10 tahun ke depan ini Sinunkang ini harus jadi apa? Dan itu nanti kita coba membuat satu namanya semacam pemetaan wilayah dan potensinya, visinya juga. Nanti ini kalau bisa menjadikan satu master plan per masing-masing desa nantinya, termasuk per objek ya kita buatkan satu. Cuma sayangnya untuk anggaran ini lebih tinggi ya Pak dia. Itu kalau nggak salah kemarin ada sekitar 50 juta per satu itemnya. Ya. Jadi ada 22 item. Ada 22 item. Average ya. Ya. Jadi yang kemarin kita coba membuka lahan untuk jalan sentra pertanian. Di samping lahan sentra pertanian juga ada lokasi yang kita tuju di akhirnya kawasan peternakan. Ya, itu sejauh 3 kilo dan setelah kita buka di tahun ini awal tahun 2024 ini lebih kurang 1 kilo. Jadi masih ada tersisa nanti 2 kilo lagi kita coba. Namun akses ya? Ya, aksesnya. Kemudian ini juga melewati kawasan wisata Pak Budi. Ada kawasan wisata Gua Kelambu atau Gua Rawa Kuning yang lebih. Oh, yang waktu itu kita mau bikin trekking. Iya, betul. Ya, itu kita jalani. Jadi
Jadi alhamdulillah yang kita kemarin ke lapangan kita survei, ya alhamdulillah ini udah buka akses lebih kurang lebar 6 meter. Ya, mobil nanti udah bisa 6 meter berarti mobil bisa masuk. Mobil bisa masuk. Ya. Kemudian nanti ada jalan tembus juga sampai ke tower Puncak Microwave. Ya, ini semuanya menuju pada lahan-lahan sentra pertanian masyarakat Desa Sungoso. Artinya jalurnya bukan jalur yang jalan utama ke tower, tapi jalur alternatif melalui sentra pertanian warga. Kemudian juga ada juga kita buka kemarin, insya Allah Pak Edi, Pak Budi, di awal tahun nanti kita akan launching camping ground. Ya, lokasi mungkin bisa jadi kawasan perkemahan nantinya dan juga pusat kegiatan edukasi pada masyarakat dan juga untuk pelajar nantinya. Itu kita harapkan grup Umbuah Village namanya itu menjadi sentral bagi Desa Sungoso nanti menjadi pionir di dalam edukasi pertanian. Kita berharap itu nantinya ke depan. Jadi sekarang itu apakah sentra peternakan itu memang akan dilanjutkan di sana? Dan rencananya di ujung sana itu kan akan dibuat peternakan, penemukan. Nah itu gimana perkembangannya sekarang? Kalau untuk kawasan peternakan kita targetkan tahun depan di tahun 2026 setelah akses nanti kita buka, ya kita selesaikan insya Allah akhir tahun ini terbuka akses jalan itu sudah selesai. Ya. Secara otomatis nanti untuk pengembangan kawasan peternakan kita perkirakan di pertengahan tahun 2025 itu sudah terlaksana. Tinggal nanti penambahan dari jumlah sapi yang ada. Jadi prosesnya, jadi siapapun yang mau invest di sana bisa? Bisa. Kita buka investor lokal. Kita utamakan investor lokal dulu. Ya. Baik itu dari masyarakat yang ada di kampung maupun dari perantauan. Kita buka investor lokal saja bukan investor. Untuk awalnya berapa kapasitas? Untuk kapasitas kita sediakan lahan seluas 5 hektar. Ya, 5 hektar. Itu nanti kita coba 1 hektar dulu untuk kawasan kandang. Yang 4 hektar lagi untuk kawasan rumput. Ya, nanti rumputnya nanti ada di. Jadi ada penggembalaan nanti. Ada penggembalaan. Dan nanti juga ada pengawasannya juga. Dan kita minta nanti mudah-mudahan ada kerjasama dengan dinas nantinya untuk ada rumah khusus bagi penyuluh nantinya, rumah khusus penyuluh yang berada di sana. Jadi semuanya terintegrasi di sana. Jadi penggandung nunggu penyuluh datang lagi dari situ orangnya. Mantap. Nah, untuk jalan ini rencananya kan dari awal itu kan ke menuju tujuan. Ya. Kan ada apa yang rencana Pak D? Apakah samping-samping jalan itu akan dikelola juga atau gimana? Oh iya, tetap untuk di samping kiri kanan ya, itu tetap akan kita kelola. Yang pertama ada kebun buah, ya ada kebun buah. Dan saat ini walaupun baru kita membuka akses kemarin itu, sudah mulai kita tanam di pinggir kiri kanan lokasi itu sudah ada bibit-bibit tanaman dan kita coba tanam. Ada kemarin itu ada kelengkeng, ada alpukat. Buah dan bunga ya? Kalau bunga nanti di kawasan buah. Jadi agak terpisah. Ada dua lokasi nanti. Karena harapan kita nanti yang model di Dukun Buah Villa itu juga ada seluncuran pelangi. Ya, itu harapan kita di Gopalan ya. Nanti di bawahnya di bawahnya ada seluncuran pelangi, di atasnya ada kereta gantung. Sama yang seperti hal yang kita pernah diajak oleh PKS Jakarta waktu itu ke Puncak Bogor bersama modelnya, dan kita lihat kawasan yang kita miliki hampir mirip. Ya. Oke.
Artinya tadi 20 objek kurang lebih gitu kan. Dari segi timeline-nya Pak De, timeline-nya sekarang kan akhir 2024. Ya. Beberapa tadi 2025 udah bisa diprogramkan. Nah, dari 20 itu apakah semuanya akan habis di 2025 atau ada masih yang lanjut di tahun-tahun berikutnya? Kalau untuk 22 lokasi tadi itu kemungkinan untuk 5 tahun ke depan tidak akan bisa kita capai ya. Nanti karena masa jabatan kepala desa, alhamdulillah kemarin kan ditambah 2 tahun lagi, jadi sampai 2031. Ya. Nanti kita serahkan kepada yang nantinya akan melanjutkan nanti ya, siapapun nanti yang akan menjadi kepala desa ya. Kalau saya sendiri punya target 5 tahun ke depan ini harus sudah ada peningkatan. Kalau belum ada peningkatannya, otomatis nanti ya sampai di situlah. Bukan, maksudnya dari yang 22 tadi ya, yang sudah firm 20 akan jalan dalam 5 tahun ke depan tuh yang berapa? Yang jalan baru ada 5 yang ya 5 aja dulu kita cicil, per tahun 1. Ya. Kemudian juga minggu kemarin kebetulan kami sounding ke Bapida provinsi. Kita berharap rest area yang ada di perbatasan kota itu akan tetap kita akan kembali ya, karena di situ nanti ada terminal khusus untuk bis yang akan berkunjung ke lokasi objek wisata yang ada di desa Semusu maupun untuk selungkar ke depannya nanti. Kita berharap seperti itu. Kemudian juga nanti ada jembatan penghubung ke Lubuk Laju. Ya. Lubuk Laju di sebelah mana? Di sebelah perbatasan batas kota. Dekat batas kota Solo. Bejuruk ya. Kemudian juga nanti sebelah kiri dari sini Pak Edi, ini ada kawasan UMKM. Kita khususkan nanti sebelah kirinya itu adalah kawasan UMKM. Kemudian dari Lubuk Kupang sampai ke Gajibur itu adalah lokasi aksesoris saja. Jadi semacam pinggir jalan ya? Pinggir jalan ya, pinggir jalan. Kita coba nanti untuk membuat perencanaan dan juga masternya nantinya untuk menjadikan kawasan seperti itu. Itu kan mengenai infrastruktur itu ya. Nanti setelah jadi, nanti tentu ada pengelolanya. Ya. Nah, rencana Pak De untuk pengelolaannya ini mau gimana caranya untuk supaya ya karena bagaimanapun bagus suatu infrastruktur, tapi kalau pengelolanya tidak profesional itu akan sia-sia. Nah, gimana rencana untuk pengelolaan sumber daya manusianya? Kalau untuk pengelolaan sumber daya manusianya, Pak Edi, kita kan ada namanya Podawis ya, kelompok pengelola desa sadar wisata. Ya. Jadi ini akan terus kita genjot nantinya pengelolanya. Mereka hanya sebagai kelompok sadar wisata, ya, untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat. Tapi untuk pengelolaan objek wisata itu kita tetap mengarahkan pada badan usaha milik desa nanti. Ya, karena potensi besarnya adanya di BUMDes. Ya, tetap pengelolanya BUMDes, tapi sebagai untuk penggerak desa wisatanya tetap berada di Podawis. Dan sistemnya nanti selama ini kita masih pakai tunai ya, uang cash ya. Nanti khusus wisata yang ada yang sudah kita kelola ini, kita menggunakan aplikasi digital. Jadi setiap berkunjung ke objek wisata hanya mengisi semacam saldo masuk tol ya. Ya, nanti kita kerjasama dengan perbankan nantinya atau menggunakan kartu. Nah, setelah kita hitung kemarin itu, kalau menggunakan kartu memang budgetnya terlalu besar ya. Kemudian alternatifnya kemarin kita pakai kris, ya, perbankan ya, pakai barcode ya. Jadi besok tidak perlu menggunakan uang tunai lagi, jadi tetap kita hanya melihat barcode saja. Artinya bisa juga dikelola nanti misalnya kalau kita mau kasih diskon khusus untuk kunjungan sekian gitu ya. Ya, betul. Jadi udah terkonek semua di sana, parkiran, ya kan,
termasuk objek wisata dan wahana-wahana lainnya udah terkondisi semua. Kemudian berhubung dengan tadi kan kita kan ada bicara soal dana Pak De. Iya. Kami mendengar ada alokasi dana baru nih untuk desa. Iya. Nah, bisa diceritakan Pak? Yang berbeda dengan desa-desa yang lain. Ya, syukur alhamdulillah Pak Budi, Pak Edi, mungkin namanya bukan alokasi yang baru, tapi memang ini adalah semacam insentif dari pemerintah pusat, bahwasanya suatu desa apabila telah melaksanakan kegiatannya tepat pada waktunya, kemudian ketepatan penggunaan anggaran dan percepatan realisasi, itu akan mendapatkan insentif. Ya. Baik itu bagi pemerintah desanya maupun terhadap kinerja kepala desanya. Tapi ini bukan otomatis menjadi uang pendapatan bagi kepala desanya, tapi bagi pengembangan desanya. Yang ini ditentukan nanti oleh aturan-aturan yang telah ada. Dan alhamdulillah khusus untuk Kota Sawalunto di tahun 2024 ini ada 6 desa yang dapat. Khusus Kecamatan Serukang memang hanya desa Sukomuso saja. Jadi mudah-mudahan ke depannya nanti ya semua desa dapat lah. Kita bisa disinergikan dengan desa 2 dan 3 gitu ya. Iya betul Pak. Dan Sukomuso telah 2 kali mendapatkan. Jadi di akhir tahun 2023 itu kalau tidak salah 139 juta. Dan di tahun ini di bulan Agustus kemarin itu mendapatkan 144 juta. Dan penggunaannya sudah di program atau sudah? Atau harus ikut aturan lagi dari pemerintah mintanya apa gitu? Oh iya, itu yang pasti kita tetap harus menjadi acuan bagi kita adalah peraturan Kemenkyu ya, peraturan keuangan dan juga Kemendagri yang ada. Karena kita pinginnya nanti kita mendapatkan alokasi dana khusus ini, alokasi dana insentif ini bukan hanya di akhir tahun, tapi kita kerja target juga di awal tahun. Karena di awal tahun juga ada nanti dana afirmasi, ada yang baru lagi nanti. Gitu. Kita coba itu. Namun yang pasti kita harus sama-sama menggunakan ketepatan penggunaan dana desa ini menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan oleh masyarakat yang diperuntukkan hanya untuk penggunaan dari dana desa. Tapi kalau dana ADD itu beda-beda lagi. Kalau dana DD atau dana desa yang bersumber dari dana APBN itu harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Ya, kalau ini sudah kita jalankan dan ketepatan waktunya dan sesuainya itu suatu keharusan bagi kita sebagai pemerintah desa, termasuk kepala desa, karena yang berisa nanti kepala desanya. Iya. Artinya tadi untuk pariwisata atau untuk yang lain? Penggunanya nanti ada juga namanya sesuai dengan aturan tadi, karena contohnya saja kalau memang Sukomuso dijadikan desa wisata, itu bisa dijadikan untuk penggunaan desa wisata, mau fisik, mau kebudayaan, boleh, tidak ada. Itu kalau dari sisi detailnya bebas. Cuman yang pasti harus ada komitmen dari kepala desa, komitmen dari pemerintah desa, penggunaan dana desa ini memang sesuai dengan kebutuhan yang oleh masyarakat, gitu ya. Sesuainya yang diminta. Jadi rencananya sudah ada, ya. Terus tinggal eksekusi aja lagi. Banyak rencananya tadi tuh banyak. Nah itu kan bisa memicu untuk yang itu, yang 22 tadi kan bisa dilaksanakan. Ya kan bisa dilaksanakan seperti itu. Kita fokus sekarang ini untuk yang kemarin jalannya sudah kita buka itu nanti akan kita coba untuk melaksanakan pembangunan. Kemarin pembukaan, sekarang pembangunan. Jadi bikin perbuatan Rio ya, karena kalau jalan bukan Rio tidak ada. Rio penting supaya tidak terjadi lagi longsor atau jalan rusak gitu ya. Iya.
Kalau ini dana itu sekarang sudah harus habis tahun ini Ya, per tahun. per tahun. Jadi tahun besok Ada lagi. cari Ada lagi. Mudah-mudahan ada Ada lagi. lagi. Ada lagi. lagi. Tapi yang pasti kita habiskan uangnya memang sesuai. Jadi Ya. janganlah kalau uangnya sampai bersisa, otomatis nanti dana pusat juga, Iya. ini kan. Jadi memang ketepatan tadi lah. Ya pasti ini sekarang pemberantasan atau pengurangan kemiskinan ekstrim itu tetap menjadi prioritas. Kemudian ada problem perubahan iklim. Ini kan juga menjadi prioritas penggunaan dana desa. Ini harus kita jalankan. Kemudian 20% untuk pertanian dan pangan hewani. Ini harus menjadi acuan nih. Karena tidak semua desa menganggarkan, tapi tidak semua desa melaksanakan ini. Karena ini adalah ketentuannya. Nah, ini yang menjadi penilaian juga Pak Budi. Jadi kita sebenarnya mendorong bagi desa-desa khususnya untuk disimulkan, mari kita pergunakan, kita manfaatkan dana desa ini sesuai dengan peruntukannya. Karena ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memberikan dana tambahan tahun depannya. Jadi peruntukan, Ya. kemudian waktu, ketepatan waktu, Ya. ya kan? Dan ketepatan nilainya. Apalagi sekarang kan sistem keuangan desa kan pakai sistem ya. Ya, aplikasi sekarang aplikasi, ya, ya. seluruhnya pakai aplikasi. Nah, itu ada pengaruhnya enggak ke kelengkapan data di aplikasi itu dengan bantuan yang diberikan dari pusat itu, tambahan-tambahannya dari pusat itu? Oh tidak, kalau untuk saat ini kita sebenarnya mendukung, jadi mendukung sistem yang diberikan. Yang pasti yang pertama lebih memudahkan desa di dalam melakukan pengontrolan, ya. Nanti ada istilahnya 3 orang yang memegang kunci keuangannya. Ini lebih memudahkan kita untuk mengontrol. Ya. Termasuk kepala desa sendiri mengontrol penggunaan dana desa ini sesuai apa tidak. Yang lebih terawasi ya. Lebih terawasi. Cuman memang ada sedikit kelemahannya mungkin dari kesiapan perbankan, misalnya sinyal ya. Karena sinyal ini menjadi masih menjadi kendala sampai saat ini. Karena memang seluruh desa kan menggunakan aplikasi semacam itu. Dan lagi nanti di desa Sekoso juga menetapkan sistem digital desa. Jadi semua surat menyurat administrasi yang ada itu menggunakan digital semua. Jadi tidak ada lagi paperless ya. Paperless ya. Jadi penggunaan kertas kita coba kurangi lagi. Ini Pak De. Ya. Selama di akhir tahun lalu sampai awal tahun kemarin kan cukup ramai tuh mengenai Batu Runcing. Ya. Kalau launching sudah, sekarang cukup ramai saya lihat. Apalagi nih next yang akan kita lakukan untuk Batu Runcing sekarang ini? Ya. Kalau untuk Batu Runcing Pak Budi, karena memang kemarin itu untuk penyerahan aset, ya, penyerahan aset dari pihak pemerintah kota ke desa itu belum kelar. Belum ya? Ya. Jadi kalau belum kelar kita tidak bisa menyatakan pernyataan modal kita untuk pengembangan Batu Runcing. Padahal ide-ide untuk atraksi di dalam itu udah banyak tuh ya. Ada. Sampai nanti rencana kita ada festival sarung ya, bukan kemarin kan soket, kita udah ini itu kedepannya nanti sarung Bugis. Jadi sarung yang lama ini kita keluar kembali nantinya. Ini kerjasama itu nanti kapan dengan Jembatan rencananya? Merah. Kalau kemarin itu kita jadwalkan sebenarnya momennya pas di bulan Juli momennya. Juli kemarin. Ya mungkin karena kendala penyerahan tadi ya. Pertama penyerahan, yang kedua kerjasama kita dengan Jembatan Merah, ya Jembatan Merah nantinya, ya itu perlu kesiapan kita juga. Kita kedepannya minta kalau bisa nanti makan bajamba dan festival sarung ini paling lama kita laksanakan di bulan Desember.
Oke. Jadi Pertama Jamban nanti kita tidak ikut ke kota, kita minta izin nantinya kalau diperbolehkan, kita akan mengadakan di sepanjang jalan bersama dengan masyarakat. Mantap. Ya. Akhir tahun ya. Akhir Event tahun. insya Allah. Mudah-mudahan. Ulang tahun Kota Sulunto Ya, 1 Desember. 1 Desember. 1 Desember. Ya. Oke. Jadi biasanya kan makan berjamaah langsung ke Sawalunto Ya, Sekarang adakan bersama-sama. di sini. kita coba adakan di desa kita. Karena kita punya situsnya di sini. Ya, betul. Nah nanti untuk nah sumber daya manusianya gimana nanti? Itu Ya. kan infrastruktur semuanya. Ya, Rencananya tentang pendidikan, beasiswa atau gimana ada bantuan dari atau apa namanya strategi khusus nggak dari Pak Edi? kalau untuk strategi khususnya barangkali ini Pak Edi, kita memang setiap tahun ini sudah berjalan 2 tahun ke depan belakang ya. Kita telah melaksanakan reward bagi warga desa kita yang berprestasi. Ya, termasuk juga ada reward Hafiz yang telah kita laksanakan 2 tahun berturut-turut. Itu sumber dana dari PAD desa. Jadi kedepannya kita tetap prioritaskan untuk penguatan kelembagaan. Jadi bukan hanya fisik saja, karena fisik mungkin dari akhir tahun 2023 kemarin sampai 2024 ini sudah kita cicil. 2026 nanti ini akan kita sisipkan nanti untuk 2025 ya, kita sisipkan nanti untuk penguatan kelembagaan. Karena ibaratnya gini, ibarat sebatang pohon, ya kan? Pohon ini adalah Kementerian Desa. Yang akarnya ini adalah BPD, ya. Dan cabang-cabang dan ranting-ranting ini adalah kelembagaan yang ada Karang Taruna, ada LPM, ada PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kalau ini menjadi satu kesatuan, inilah akan menjadi sebuah titik yang berbunga dan akhirnya menjadi sebuah pohon yang indah. Keuntungan untuk warga. Ada keuntungan untuk warga. Jadi warga berlindunglah di pohon itu. Itu kita ibaratkan seperti itu. Ya. Menarik Pak De, update-nya. Saya lihat cukup banyak perkembangannya. Mudah-mudahan kita bisa update lagi, mungkin beberapa bulan setelah ini. Ya. Yang jelas dari setahun yang lalu kita sudah lihat banyak sekali perkembangannya. Ya. Dan mungkin Pak Adi ada lagi tambahan? Nggak ada lagi. Pak Adi ada lagi yang mau disampaikan untuk menutup? Untuk penutup mungkin kita mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya Sulkan langsung aja, khususnya dan ibu juga. Mari sama-sama kita kembangkan potensi yang ada di masing-masing desa. Cuman ini tidak titik beratnya bukan hanya di Kementerian Desa saja, tapi saling bahu-membahu antara pihak rantau, ya kan, generasi muda. Ini generasi muda juga tetap belajar karena pendidikan ini yang paling utama. Jadi kita kemarin coba mengumpulkan mahasiswa yang ada di sekitar Muso ya untuk membahu-membahu membangun desa. Jadi kita berharap itu sama-sama lah kita untuk melangkah untuk menuju satu kesatuan dengan judul mungkin kita berikan semoga berbenah lagi untuk ke depan. Mantap. Baik, terima kasih Pak De atas kehadirannya dan update-update-nya. Dan demikianlah pemirsa bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua dan mudah-mudahan kita bisa datangkan lagi kepada pemirsa update-update berikutnya yang lebih mencerahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.